Halo teman-teman, ini ada video terbaru dari Ray Co Jakarta Attorney at Law ya, dari Pak Ray ya, mengenai tim pemeriksa yang katanya menerbitkan surat permintaan data tanpa dasar kewenangan. Coba langsung gue share ke teman-teman semua ya, mengenai apa ini dasar kewenangan dipermasalahkan oleh Pak Ray ya. Kita langsung dengarkan. Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan ya. Jumpa lagi kita sore hari ini untuk mendiskusikan mengenai penanganan perkara klien kami PT Borkom Service Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak yang mungkin pengalaman ini juga nanti bermanfaat buat Oh ini kan PT BSI yang udah masuk ke pengadilan kalau nggak salah ya. rekan-rekan, dan ada ketentuan lain yang bersinggungan dengan hukum pajak, kita juga akan sama-sama diskusikannya. Jadi kita akan fokus kepada update yang terakhir. Seperti kita ketahui pada video sebelumnya, Kepala KPP Madya Jakarta Pusat mewakili tim pemeriksa pajak ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap klien kami, PT Borkom Service Indonesia, ternyata telah menyampaikan surat yang menyatakan bahwa tim pemeriksa pajak berwenang untuk meminta buku dokumen. Ini 11 November, coba kita lihat apa isinya. Yang terhormat kuasa PT Botcom bla 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 sehubungan dengan surat saudara nomor sekian tanggal 24 Oktober yang dia balas di 11 November ya tentang permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan dan penyampaian surat permintaan penyimpanan buku catatan dokumen. Jadi surat permohonan atau surat permintaan peminjaman buku itu kan adalah prosedur standar dalam pemeriksaan. Kalau gua gugat ke pengadilan. Kalau Pak Rek enggak ya, dia masih berbaik hati ya. Dia kirim surat untuk permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan surat tersebut. Kalau gua gugat ke pengadilan ya. Diterbitkan eh tanpa diterbitkan dan disampaikan terlebih dahulu berita acara hasil pertemuan ulang. Tanggal tersebut tanpa diterbitkan dan disampaikan terlebih dahulu berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak yang diterima KPP Madya tanggal 24 Oktober ya. Dengan ini kami sampaikan bahwa KPP Madya telah melaksanakan prosedur pemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perlu kami beritahukan pula bahwa sesuai pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 KUP sebagaimana diubah bla 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 bahwa wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terhutang. Oke, demikian disampaikan oleh Pak siapa? Oleh KPP Madya Jakarta Pusat. Oke. Terus masalahnya apa nih? Dan catatan, meskipun tim pemeriksa pajak itu belum memperlihatkan atau menunjukkan dasar kewenangan pada saat pertemuan pertama dilakukan antara klien kami dengan tim pemeriksa pajak. Oleh karena itu, maka Gimana? Dasar kewenangan? Oh, mungkin maksudnya Pak Ray ini mungkin maksudnya si pemeriksa pajaknya itu belum punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Kira-kira gitu kali ya? kami mengirimkan surat sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan untuk mempertanyakan alasan dan dasar hukum yang kemudian tidak dijawab dalam surat yang disampaikan Kepala KPP Madya. Oh, dia minta dasar hukum, tapi lu nggak balas dasar hukum, dia malah bilang kami sudah selesai prosedur gitu ya. Jadi emang si oknum-oknum pajak itu suka begitu. Jadi si oknum-oknum pajak itu cuma bilang kami sudah sesuai prosedur, tapi dia nggak bilang prosedur yang mana sudah sesuai, pasal berapa, ayat berapa yang sudah sesuai gitu kan? Memang brengsek tuh oknum pajak ya. Jakarta Pusat. Sehingga kami Tapi di bersurat Konoha untuk teman-teman ya. bertanya kembali. Sepertinya Kepala KPP Madya Jakarta Pusat ini tidak paham hukum. Maka kami bertanya kembali dan harapannya pertanyaan kami dijawab. Dalam surat ini kembali kami mengulang kepada Kepala Kantor dan tim pemeriksa pajak ya. Karena yang dimaksud dengan tim pemeriksa pajak itu sebenarnya juga termasuk Kepala Kantor. Jadi kami menyampaikan surat ini dan mengingatkan kembali kronologisnya bahwa pada saat pertemuan pertama klien kami hadir di kantor KPP Madya Jakarta Pusat dan kemudian klien kami minta diperlihatkan dasar kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat yang bersamaan ketika Iya ya. diperlihatkan dasar Jadi yang dipermasalahkan oleh Pak Ray adalah dasar kewenangan dari tim pemeriksa. Eh, jadi sejak awal sudah dipermasalahkan ya, sejak awal sudah dipermasalahkan bahwa kewenangan dari tim pemeriksa itu di apa namanya dicurigai atau diduga mungkin tidak punya dasar kewenangan, kira-kira gitu ya. kewenangan, klien kami minta direkam elektronik audiovisual sesuai amanat Per 7 2017. Dan
Oh ya, sesuai aturan dari PR 7 2017 ya, bahwa semua pemeriksaan harus direkam. Dan wajar dong kalau si wajib pajak minta direkam. Seharusnya terbalik teman-teman ya, seharusnya justru si pemeriksa pajak yang ingin direkam. Seharusnya pemeriksa pajak yang minta wajib direkam. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Jangan sampai mereka dibilang koruptor. Jangan sampai mereka dibilang melaksanakan pemeriksaan yang cacat prosedur gitu ya. Justru mereka yang harus minta direkam. Tetapi ini dibalik. Kita wajib pajak pengen direkam, mereka si oknum-oknum ini tidak mau direkam. Jadi terbalik nih, dunia lagi terbalik nih sekarang ya. Dan klien kami mempunyai kepentingan karena klien kami merasa tidak diperlakukan adil pada pemeriksaan tahun sebelumnya. Dan lagi pula, Oh, jadi ini ada pemeriksaan tahun sebelumnya, sekarang pemeriksaan yang berlanjut gitu ya. klien kami mempunyai kepentingan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada mitra klien kami yang berada di luar negeri. Namun Oke, jadi dia punya alasan logis kenapa mesti direkam, karena kan gue mau sampaikan hasil pertemuan ini kepada bos-bos yang lain gitu kan. Karena yang hadir kan nggak semua bosnya, dia punya mitra yang lain, mungkin punya prinsipal di luar negeri dan sebagainya. kemudian tim pemeriksa pajak keberatan untuk melaksanakan pemeriksaan secara transparan. Dan tim pemeriksa Oke. Ini seperti biasa teman-teman ya. Tim pemeriksa pajak tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan secara transparan. Dia tidak mau direkam. Padahal itu perintah undang-undang. Perintah dari aturan kantor pusat mereka sendiri. Gitu loh. Bahwa pemeriksaan wajib direkam. Tapi si pemeriksa pajak tidak mau merekam, tidak mau direkam. Gila, gila ya. Pemeriksa pajak tidak juga memperlihatkan surat perintah pemeriksaan yang asli sebagai dasar kewenangannya. Pada Oke, jadi pemeriksa pajak tidak menyampaikan surat perintah pemeriksaan yang asli sebagai dasar kewenangannya. Jadi gini, ada pemeriksaan pajak. Tetapi sebelum pemeriksaan pajak dimulai, ada yang namanya surat perintah pemeriksaan. Surat perintah pemeriksaan itu tidak diberikan kepada wajib pajak, teman-teman ya. Tetapi itu harus diperlihatkan ketika pertemuan pertama sebagai dasar kewenangan kami, gitu. Dasar kewenangan si pemeriksa ini. Kalau dia tidak perlihatkan, berarti kan lu siapa? Apakah lu pemeriksa? Bukan, nggak tahu kita. Kita nggak tahu. Jadi harus diperlihatkan. Kalau dia tidak perlihatkan, kita boleh minta dong. Kalau kita minta dia tidak mau memperlihatkan, inilah arogansi. Inilah gua rasa yang dipermasalahkan. Kalau lu nggak perlihatkan ya, kami anggap lu tuh tidak punya dasar kewenangan. Kira-kira gitu ya yang mau disampaikan oleh Pak Rey ya. Mudah-mudahan gua nggak salah ya. saat yang bersamaan, tim pemeriksa juga tidak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak, sehingga dasar kewenangannya masih diragukan dan dipertanyakan. Oleh karena itu, maka ketika tim pemeriksa pajak meminta buku dokumen dan catatan, klien kami tidak bisa mengakomodir permintaan tersebut, meskipun frase yang digunakan dalam pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP adalah wajib. Karena menurut klien kami, pemeriksa pajak juga wajib memperlihatkan SP2 dan juga tanda pengenal sebagai dasar kewenangan. Iya ya, jadi pemeriksaan harus menunjukkan SP2 atau surat perintah pemeriksaan dan juga tanda pengenal sebagai dasar kewenangannya. Kalau nggak ada berarti nggak punya kewenangan. Kira-kira gitu ya. Ketika dasar kewenangan itu tidak bisa diperlihatkan, apalagi diberikan, maka menurut klien kami, tim pemeriksa juga tidak berwenang meminta apapun, termasuk melakukan seluruh kegiatan dalam pemeriksaan pajak ini. Oleh karena itu, dalam surat ini kami mengulang kembali supaya kepala kantor paham duduk perkaranya. Kalau kemudian kepala kantor tidak paham duduk perkaranya, maka kronologis yang terjadi pada saat pertemuan pertama itu dapat dilihat dalam surat ini, di mana dalam surat ini kami sudah menunjukkan berita acara yang tidak berdasarkan PMK 17 tahun 2013 ya. Karena berita acara yang dibuat itu adalah hanya menunjukkan bahwa klien kami keberatan karena dilarang untuk merekam elektronik audiovisual, dan pada saat yang bersamaan keberatan karena tim pemeriksa tidak memperlihatkan dasar kewenangannya. Jadi oleh karena itu surat ini kami sampaikan kembali kepada kepala kantor dan tim pemeriksa supaya kepala kantor dan tim pemeriksa memahami duduk perkaranya dan menjawab alasan dan dasar hukum itu dengan rumusan norma yang lebih tepat. Apabila rekan-rekan mempunyai persoalan atau perkara yang kurang lebih sama atau mirip, di mana kadang-kadang surat rekan kepada kepala kantor atau kepada tim pemeriksa pajak itu dijawabnya berbeda. Yang rekan tanyakan A, dijawabnya B. Yang rekan tanyakan itu sebenarnya adalah berkaitan dengan A, tapi dijawabnya berkaitan dengan B. Yang rekan minta alasan dan dasar hukum, tapi kemudian dijawabnya dengan alasan dan dasar hukum yang tidak relevan atau tidak terkait. Jadi itu yang sering terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Jadi ini menjadi dasar atau pemicu kemudian perkara-perkara pajak itu menjadi sangat banyak bermuara di pengadilan pajak karena apa yang dimohonkan wajib pajak itu tidak dijawab oleh pejabat sehingga muncullah banyak perkara atau sengketa. Apabila rekan-rekan ingin menanyakan lebih lanjut mengenai rumusan norma yang tepat berkaitan dengan perkara tertentu, rekan-rekan bisa menghubungi kami lebih lanjut dan apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat. Oke, itu teman-teman ya. Jadi yang dipermasalahkan adalah sejak awal si tim pemeriksa itu sudah arogan, tidak mau direkam, tidak mau menunjukkan surat kewenangan dia, tidak mau menunjukkan kartu pegawai dia. Akibatnya kan kita jadi tidak kenal dia. Kita tidak kenal apakah lu orang yang berwenang atau tidak, gitu kan? Kalau kita tidak kenal dan tidak tahu lu orang berwenang, walaupun surat itu ada, maka surat itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tidak diperlihatkan kepada wajib pajak. Gitu teman-teman ya. Sama seperti gini. Gua bilang gue punya surat kuasa. Oke, gue bilang gue punya surat kuasa, si Mister B kasih gue surat kuasa. Tapi surat kuasanya nggak boleh dilihat. Ya sama aja tidak ada. Teman-teman ya, sama aja tidak ada. Kalau gue bilang ada, walaupun suratnya betul-betul ada, tetapi gue tidak perlihatkan, maka dapat dianggap tidak ada. Gitu teman-teman ya. Jadi arogansi dan sikap eh, intimidatif dari oknum pemeriksa pajak ini masih saja berlanjut ya, masih saja berlanjut. Kalau gue sih, gue nggak basa-basi, langsung gue gugat ke pengadilan pajak. Tetapi Pak Rey ini masih orang baik sekali, dia masih berusaha untuk bersurat gitu ya. Kalau gue sih malas lah, langsung kita ketemu di meja hakim aja lah. Walaupun gue dibentak sama hakim nggak apa-apa. Tapi, tapi minimal gue nggak usah ribut gitu sama si pemeriksa pajak gitu ya. Nah kalau Pak Rey dia masih mau bersurat, itu bagus sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tidak mau ribut, ya silakan bersurat saja ya. Bersurat, minta dasar hukumnya. Walaupun dia jawab dengan surat yang aneh-aneh, kita tanya A, dia jawab B, ya sudahlah biarin aja lah, gitu ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi nanti ketika pemeriksaan ini sudah menghasilkan hasil di mana SKPKB itu merugikan kita, membuat kita jadi rugi, kita boleh gugat ke pengadilan dengan alasan sejak awal lu sudah tidak menunjukkan dasar kewenangan lu. Sejak awal lu sudah salah. Apalagi ini dia bilang nih, dia menerbitkan surat permintaan data. Lah bagaimana orang tidak berwenang kok bisa bikin surat permintaan data gitu kan yang dipermasalahkan oleh Pak Rey tersebut. Itu teman-teman ya, jadilah seorang pengacara pajak yang seperti Pak Rey yang luar biasa yang berani untuk berdiri tegak bersama dengan wajib pajak, bukan yang konsultan abal-abal di luar sana ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.